forces regroup. This time, it's been lost. The capital and Nanjing falls. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Airstrike. Airstrike adalah film action perang Tiongkok yang bekerja sama dengan aktor-aktor dari negara lain. Salah satunya adalah Bruce Willis, yaitu aktor kawakan asal Amerika. Film yang dirilis tahun 2018 ini sempat tersendat karena skandal salah satu aktrisnya. Film ini berpusat pada tragedi pengoboman Chongqing China oleh Angkatan Udara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Tahun 1938, armada udara Jepang menyerang dataran Cina dalam Perang Jepang-Cina Kedua. Perang yang juga merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua ini membuat Shanghai dan ibu kota negara saat itu, Nanjing, runtuh. Sampai tahun 1943, China mulai mengumpulkan kekuatan udaranya untuk melawan Jepang. Mereka meladeni Angkatan Udara Jepang, tapi sayang Jepang masih terlalu kuat. Mereka pun menjatuhkan bom ke dataran di bawahnya tanpa pandang bulu. Chongqing adalah ibu kota sementara Cina selama perang. Kita diperlihatkan Cui, seorang pemilik kedai teh, baru saja kehilangan kedainya karena kalah main mahjong. Pemiliknya yang sekarang adalah pasangan yang bernama Man Guan dan Yao Gu. Setiap ada pesawat Jepang yang menyerang, warga Chongqing sudah terbiasa berlindung di bawah bunker. Jepang menjatuhkan bom-bomnya dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Chongqing. Warga pun yang tidak sempat berlindung menjadi korban kekejaman armada udara Jepang. Sementara itu, di markas pasukan udara Cina yang dipimpin oleh Kolonel Jack Johnson dari penasihat militer Amerika sedang mengalami krisis karena hanya tinggal 15 pilot yang tersisa. Dia memerintahkan para pilot senior yaitu Gang Tao, Cheng Ting, Lei Tao, dan adiknya Ming Sun untuk tidak meladeni Jepang dulu. Tapi mereka menolak dan tetap memilih untuk terbang. Angkatan Udara Jepang dipimpin oleh pilot Akiyama. Kedua armada ini pun terlibat pertempuran sengit di langit Cina. Gang Tao berhasil menjatuhkan beberapa pesawat Jepang. Namun tak lama pesawat tempur baru Jepang yang dinamai Zero mulai mengepung mereka. Armada Cina yang kalah jumlah dan kalah canggih satu persatu pun tumbang. Akiyama bahkan berhasil menembak jatuh pesawatnya Lei Tao. Gang Tao juga dijatuhkan. Beruntungnya dia masih sempat melontarkan dirinya. Kita diperlihatkan Lei Tao dan para prajurit yang gugur dimakamkan. Sementara itu, di markas tentara Jepang, mereka mendapatkan perintah untuk menggagalkan pengiriman dekoder Inggris ke Chongqing. Lalu sang komandan memerintahkan seorang agennya, Will Goose, untuk mencari dekodernya. Sedangkan Gang Tao yang mengalami cedera diberikan misi khusus untuk membawa sebuah truk ke Chongqing. Dia dibantu oleh Cui Liu, yaitu anaknya Pak Cui. Mereka pun berhasil membawa pergi truk itu dari dermaga. Namun sebuah pesawat Jepang mengejar mereka. Kita diperlihatkan mereka ditembaki dan dibom, hingga satu truk di belakangnya hancur. Beruntungnya mereka bisa kabur. Di tempat lain kita diperlihatkan Jack mulai mengumpulkan pilot-pilot baru untuk armada Cina. Di sana dia sempat berdebat dengan Ming Sun karena beda pandangan tentang perang. Di tengah perjalanan, Gang Tao penasaran dengan isi truk yang menurut Cui Liu adalah obat-obatan. Tapi pas dia membuka segel, dia dilarang oleh Cui. Tiba-tiba ada bapak-bapak minta tumpangan. Dia adalah Profesor Chun, seorang peneliti hewan. Dia membawa 2 ekor baby asal Inggris dan akan dikembangbiakan di Cina karena rasio dagingnya lebih banyak.
Singkat cerita, Wilt yang sedang menyamar sebagai pengungsi berhasil menemukan truknya. Dia pun membuat truknya mogok. Dia juga mengaku sebagai montir dan akan memperbaiki truknya. Tak lama pesawat Jepang kembali mengebom mereka. Untungnya truknya bisa kabur dan Wilt langsung ikut naik. Mereka terus diserang sampai hampir terjun ke jurang. Look down there. See where you almost put us? Di tengah jalan, mereka kembali bertemu dengan seorang wanita yang minta tumpangan. Mereka selain Gang Tao setuju untuk membawa wanita itu, tapi Gang Tao menolak. Lalu wanita yang bernama Lian itu menceramahi Gang Tao kalau tugas tentara adalah menyelamatkan warganya. Sementara itu di kedai teh, mereka mau menyelenggarakan kompetisi mahjong. Pak Chu yang ingin merebut kembali kedai tehnya mendaftarkan Cui Liu. Kita diperlihatkan rombongan truk yang semakin banyak penumpangnya sedang beristirahat. Wilt juga mengaku bekerja di sebuah bank dan sedang dalam perjalanan mengantar sebuah dokumen. Mereka yang sedang bersantai kembali didatangi pesawat Jepang. Cui Liu yang berusaha menyelamatkan baby milik Chun malah terkena bom. Dia yang sedang sekarat menitipkan sesuatu untuk ayahnya. Selain itu, pesawat Jepang juga kembali mengebom kota Chongqing. Pak Cui dan warga pun bahu-membahu memadamkan kobaran api. Truk pun kembali melanjutkan perjalanan dan sekarang Wilt yang nyopir. Mereka kembali mendapat halangan. Kali ini sebuah bom Jepang yang belum meledak. Gang Tao yang ingin mencoba menjinakkannya, tapi Lian dan yang lainnya melarang. Lalu Wilt memundurkan truknya dan berjalan miring di atas lempeng. Dengan keahliannya, truk pun bisa melewati bom itu. Sedangkan di kedai teh, Ming Sun meminta izin agar mereka boleh terbang dan melawan Jepang. Tapi Jack tak mengizinkannya karena para pilot baru masih belum terlatih. Gang Tao mulai mencurigai Wilt sebagai mata-mata Jepang. Tapi karena dia masih butuh Wilt untuk nyetir, dia pun menahan diri. Singkat cerita, di pangkalan udara Cina, pesawat Jepang menembak Jack dan fasilitas di situ. Ming Sun yang marah menerbangkan pesawatnya. Cheng Ting yang juga ingin mengudara tapi pesawatnya malah mogok. Akiyama dengan santainya memborbardir tempat itu. Ming Sun yang sudah terbang pun langsung mengejar Akiyama. Kita diperlihatkan pesawat mereka saling tembak dan saling bermanuver. Tak lama bala bantuan Jepang datang dan menjatuhkan Ming Sun. Dia jatuh dengan parasutnya dan ditemukan oleh warga setempat. Kebetulan Gang Tao yang lagi lewat melihatnya. Mereka pun kembali diserang dan bersembunyi di sebuah gereja. Tapi gereja itu juga dibom. Kita diperlihatkan setelah serangan selesai, Gang Tao mau mengeluarkan peluru di tubuh Ming Sun. Dia dengan alat seadanya berhasil mengeluarkan pelurunya. Lalu Mei bertugas menjahit lukanya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Sue Qian datang dan membantu dengan peralatan medisnya. Malamnya mereka menginap di situ. Sue Qian adalah seorang jurnalis dan ingin meliput kota Chongqing. Mereka juga merawat anak-anak yang tinggal di gereja. Paginya, Sue Qian mengajak Ming Sun untuk pergi duluan. Mereka berdua menyeberangi sungai dan akhirnya Ming Sun dirawat di RS militer. Kita diperlihatkan armada Chongqing bersatu dan mengumpulkan sumbangan untuk membeli armada pesawat baru. Mereka tidak ingin negaranya menyerah begitu saja ke Jepang. Tiba-tiba, pesawat Jepang mengebom mereka. Rumah sakit pun dipenuhi warga yang terluka. Singkat cerita, Sue Qian mendatangi kedai teh. Dia disuruh Gang Tao memberikan wasiat Cui Liu kepada Pak Cui. Pak Cui awalnya gembira, namun saat dia tahu anaknya sudah meninggal, dia pun sangat bersedih. Singkat cerita, di markas Angkatan Udara Cina, Ming Sun memperkenalkan Sue Qian kepada teman-temannya. Lalu Jack menggoda mereka seperti sedang berkencan. Jack pun menyuruh Ming Sun mengajak Sue Qian untuk berkeliling.
Terlihat hubungan mereka berdua semakin dekat. Xiaoqian pun menyuruh Ming Sun menyimpan foto kenangan mereka, karena sebentar lagi dia akan pergi. Mereka juga saling mencurahkan perasaannya masing-masing. Singkat cerita, Angkatan Udara membeli sebuah pesawat tercanggih buatan Amerika. Tapi karena hanya satu, Jack pun akan memilih antara Cheng Ting dan Ming Sun yang mengendarainya. Lalu Cheng Ting memberikan uang kepada Ming Sun agar dia mengalah. Mereka bahkan sampai berantem untuk posisi pilot pesawat P440 itu. Get off. Get off me! Please. Please let me seek revenge. MP40. But you're not the only one seeking revenge. Singkat cerita, kontes mayong akhirnya diselenggarakan. Pak Choi pun ikut bermain untuk menggantikan anaknya. Sementara Gang Tao sedang membuat jembatan dan dibantu oleh beberapa warga. Dan akhirnya truk bisa menyeberangi sungai. Namun belum sampai seberang, pesawat tempur Jepang kembali menemukan dia dan menembakinya. Beberapa warga pun menjadi korban. Tapi beruntungnya truk berhasil sampai daratan. Get them in the truck. Get all the kids in the truck. Karena truknya sudah semakin dekat dengan Chongqing, komandan pasukan Jepang pun memerintahkan Wild untuk bertindak. Lalu Jepang kembali akan mengebom Chongqing. Sedangkan di kedai teh, para kontestan berhamburan untuk berlindung. Bom pun dijatuhkan di seluruh tempat tanpa pilih kasih. Bahkan rumah sakit pun dibom. Jalanan yang penuh dengan manusia juga tanpa ampun diledakkan. Kita diperlihatkan Angkatan Udara Cina memasuki area pertempuran. Jack sendirilah yang langsung memimpin. Mereka mulai menghancurkan pesawat pengebom Jepang. Dan para warga juga mulai memenuhi bunker bawah tanah. Sementara itu, di tengah jembatan tiba-tiba Wild menghentikan truknya. Gang Tao yang sudah yakin ada yang tidak beres berkelahi dengan Wild. Dia pun akhirnya mengalahkan Wild dan membuangnya ke sungai. Sedangkan di langit, pesawat Zero yang dipimpin Akiyama membalas serangan Cina. Bom terus dijatuhkan hingga menghancurkan bunker. Kepanikan pun melanda warga karena jalan keluar tertutup. Mereka perlahan-lahan lemas karena kehabisan oksigen. Kita juga diperlihatkan Yaogu berusaha bertahan demi melindungi anaknya dari himpitan kekacauan. Pak Cui dan warga yang berada di luar bunker pun bahu-membahu mengevakuasi mereka yang kebanyakan sudah mati karena lemas. Man Guan juga menemukan Yaogu dan anaknya. Di luar bunker, dia menangis karena istrinya tidak bergerak. Pak Cui pun menyuruhnya menyembur mukanya Yaogu. Ajaibnya itu berhasil dan Yaogu kembali sadar. Begitupun juga anaknya. Sedangkan di kota, kondisinya 11-12 dengan bunker. Bahkan laut di pinggir kota berubah warna menjadi merah darah. Sementara itu, Gang Tao membawa anak-anak ke pusat kesejahteraan anak. Beberapa hari kemudian pun Cheng Ting menyerahkan P440 kepada Ming Sun. Dan di markas Jepang, mereka merasakan kegigihan Cina dalam bertahan. Mereka pun memutuskan untuk menyerang Chongqing dengan kekuatan penuh. Jack juga sama. Dia yang sudah siap melawan memberikan arahan terakhir kepada skuadronnya. Let's welcome a bloody fight to the end. Puluhan pesawat pengebom yang didampingi Zero mulai menjatuhkan bom. Tak lama, 8 pesawat Cina menghadang mereka. Mereka banyak menjatuhkan pesawat pengebom Jepang, tapi pasukan Zero tak tinggal diam. 3 pesawat Cina pun ditembak jatuh. Sementara itu, Wild kembali menemukan truknya. Dia pun langsung memasangkan bom di bawah truk. Tapi Gang Tao memergokinya dan mereka pun berkelahi. Ternyata Wild juga memasang bom di tubuhnya. Kita diperlihatkan Gang Tao mematahkan tangan kanan Wild dan akhirnya Wild dilumpuhkan oleh pukulan Lian. Setelah itu, Gang Tao dan Lian membawa pergi truknya menjauh dari yayasan. Mereka pun memasuki kota yang sedang dibombardir Jepang. Dan di tengah kota, Gang Tao mencoba menjinakkan bomnya ditemani Lian yang tidak mau pergi. Tiba-tiba ada ledakan tapi bukan dari bom di truk. Gang Tao yang pura-pura pingsan sampai membuat Lian menangis. Setelah itu, Gang Tao tiba-tiba melamar Lian.
Sedangkan pesawat-pesawat Jepang yang mulai kehabisan bensin disuruh kembali ke markas. Tapi Akiyama yang melihat provokasi warga memilih melanjutkan serangan. Kita diperlihatkan Mingsun dengan pesawat P-40-nya mengejarnya. Dan mereka berdua saling tembak-tembakan. Mereka juga saling bergayaan. Tak lama Cheng Ting bergabung. Dia one by one dengan Akiyama. Sampai akhirnya pesawatnya jatuh ke laut. Mingsun yang marah balas menyerang Akiyama. Akhirnya dia berhasil menembak Akiyama dan menjatuhkannya. Tapi sayang pesawatnya juga rusak. Dia pun harus melakukan pendaratan darurat. Gang Tao pun mengejarnya dengan truk. Dengan dipandu oleh Jack, Mingsun menempatkan pesawatnya yang masih melaju ke atas truk. Setelah bersusah payah, Gang Tao akhirnya berhenti tepat di depan jurang. Jack sampai tak percaya melihat pendaratan darurat mereka. Fantastic! Setelah itu, Gang Tao mengirimkan paketnya ke pejabat militer. Sang komandan sangat berterima kasih kepada keberhasilan Gang Tao karena alat itu akan menyelamatkan Chongqing. Singkat cerita, malamnya di kedai teh kita diperlihatkan Gang Tao habis menikah dengan Lian. Selain itu, final kompetisi Mahjong juga sedang berlangsung. Pak Choi bertanding ketat dengan Yao Gu. Akhirnya Pak Choi yang keluar sebagai pemenangnya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah bom yang nyangkut di atap kedai. Tapi Gang Tao berusaha menahan bomnya agar tidak jatuh. Pak Choi juga membantu dari bawah. Setelah berhasil diangkat, Gang Tao menjatuhkannya. Beruntung Pak Choi menangkapnya. Dia pun membawa bom itu menjauh dari kota. Tapi pas dia buang bom itu, ternyata tidak meledak. Tapi pas dia mau pergi, bomnya malah meledak. Beruntung Pak Choi masih selamat. Setelah kembali ke kedai, Pak Choi terlibat perdebatan dengan Man Guan karena dia tidak mau menerima kedainya lagi sebagai hadiah kemenangan. Akhirnya disepakati kedainya akan menjadi milik bersama. Dan film diakhiri dengan foto-foto keadaan rakyat Cina di wilayah lain yang diliput oleh Sue Qian. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, bukan? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.